Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fikri Sabtu Ramadhani dari kelas KPI 5B jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam akan mereview dan membahas mengenai hasil dua video dari guru kita Bapak Dr. Aang Ridwan MAG mengenai etika khotib menurut Imam Al-Ghazali dan juga etika dalam mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama mengenai esensi khotib menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Adab Ad-Din. Dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali sejatinya dibagi menjadi 15 bagian. Yang pertama, di mana seorang khatib berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang, dengan memberikan sebuah energi positif, dengan semangat kepada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaannya. Dan sejatinya, khatib harus memotivasi para jamaah untuk dapat mengevaluasi keimanannya setiap minggu, dan juga menjadi sah dan tidaknya khutbah itu adalah tanggung jawab dari khatib itu sendiri. Lalu yang kedua, sholat sunnah terlebih dahulu dan duduk dengan penuh kewibawaan, yang artinya seorang khatib ketika datang ke masjid harus melakukan sholat sunnah terlebih dahulu dan duduk dengan penuh kewibawaan sambil menunggu waktu sholat Jumat datang. Lalu yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Lalu yang keempat, melangkah menuju mimbar dengan penuh kehormatan dengan kata seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, yang artinya seorang khatib perlu rasa percaya diri yang tinggi, namun tidak dengan kepercayaan diri yang terlalu berlebihan, karena sejatinya seorang khatib melaksanakan tugas keagamaan yang sangat mulia. Lalu yang kelima, naik dan berdiri ke atas mimbar dengan penuh kehusyuan dan diiringi dengan berzikir. Lalu yang keenam, memandang jamaah dengan penuh konsentrasi dengan melakukan eye contact dan menyapa seluruh jamaah dengan pandangan mata yang jelas dan tetap dengan konsentrasi yang kokoh. Lalu mengucapkan salam kepada para jamaah agar mendengarkan khutbah merupakan etika yang ketujuh, di mana menyampaikan salam di sini harus dengan suara yang lantang dan bukan hanya sekedar ucapan atau bahasa lisan saja. Lalu etika yang kedelapan, yakni mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sejatinya menjawab seruan azan dengan suara yang lirih namun dengan penuh energi merupakan suatu kewajiban. Lalu yang kesembilan, berkhutbah dengan penuh ketawaduan, yakni dalam menyampaikan khutbahnya, khatib harus tawadu dan tidak boleh merasa angkuh ataupun sombong, dan materi khutbah yang disampaikan tidak mengandung unsur kesombongan dan tetap dengan rendah hati. Lalu yang ke-10, tidak menunjuk dengan jari atau tidak seakan-akan menggurui para jamaah yang hadir. Lalu yang ke-11, khatib harus merasa yakin bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang bermanfaat dengan materi-materi yang kompeten, dan materi-materi yang disampaikan harus berisi dan bermanfaat bagi para jamaah. Lalu yang ke-12, menurut Imam Al-Ghazali, memberikan isyarat kepada jamaah untuk berdoa. Memberikan isyarat di sini merupakan suatu momentum untuk mengondisikan batin jamaah agar tergerak hatinya, dan tidak dianjurkan untuk melakukan gimmick atau mengelabuhi jamaah dengan berpura-pura menangis. Lalu etika yang ke-13, ketika turun dari mimbar, itu adalah ketika muazin akan iqomah. Dengan kata lain, khatib disarankan agar langsung turun ketika seorang muazin telah siap untuk melakukan iqomah. Lalu yang ke-14, tidak dulu takbir sebelum jamaah tenang. Artinya khatib mempunyai tugas untuk dapat mengkondisikan para jamaahnya, untuk memberikan instruksi agar tetap merapikan barisan, dan ketika telah rapi, lalu khatib ataupun imam melakukan takbiratul ihram. Lalu yang ke-15, yang terakhir dalam 15 poin menurut Imam Al-Ghazali ini adalah mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan sesuai dengan kaidah Al-Quran. Lalu yang selanjutnya,
mengenai unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khutbah yang harus dimiliki seorang khatib dan jamaah, diantaranya berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, lalu berangkat lebih awal. Sebelum duduk, lakukanlah tahiyatul masjid untuk mengawali ibadah pada hari Jumat, lalu menjawab salam dari khatib dengan lantang, lalu menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Karena ketika mendengar azan, jemaah senantiasa mengucapkan kembali, lalu setelah itu jemaah berzikir dan juga berdoa. Lalu bila khatib bersolawat, maka hendaknya seorang jamaah itu melakukan solawat kembali. Lalu dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Setelah itu dilarang berbicara dan mengobrol ketika khutbah berlangsung, dan tetap fokus dengan apa yang disampaikan oleh khatib. Selanjutnya dilarang main-main ketika berkhutbah, lalu memberikan isyarat ataupun kode bagi jamaah yang gaduh, dan tidak perlu menjawab salam orang bersin dan membalas salam. Lalu bila datang terlambat, maka tunaikanlah sholat dan tahiyatul masjid, lalu berbuat untuk aktualisasi pesan khatib, dan ketika khatib berkhutbah, maka dengarkan dan aktualisasikan pesan yang disampaikan oleh khatib tersebut. Dan selanjutnya mengamini doa khatib, di mana seorang jamaah harus mengamini doa yang dilafazkan oleh khatib. Lalu bagaimana urgensi ketika dalam keseluruhan proses kegiatan khutbah? Urgensi khutbah dalam segala kegiatan khutbah Jumat, di mana posisi khutbah Jumat ini adalah sesuatu yang sakral dan tidak profan, dan secara syar'i sendiri khutbah berbeda dengan ceramah ataupun kegiatan dakwah lainnya. Dan juga khutbah ini menjadikan medium evaluasi mingguan yang dilakukan oleh seorang jamaah untuk mengukur kualitas keimanan dan ketakwaan seorang jamaah. Dan menurut jumhur ulama bahwa khutbah Jumat merupakan syarat dari sahnya sholat Jumat. Itulah review dari hasil pembahasan mengenai etika khatib dan juga etika dalam mendengarkan khutbah Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.